Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahril Ahmad Farezi. Di sini di mata kuliah OAD ini saya mempunyai judul Sistem Pemesanan Fasilitas Kampus. Di sini disusun oleh saya sendiri. Di sini ada daftar isinya. Nah, di sini ada bab 1 pendahuluan. Jadi aplikasi ini saya luncurkan karena melihat pemesanan fasilitas kampus yang sekarang itu sistemnya masih manual, dan sistem manual ini menurut saya kurang efisiensi karena si pemesan nanti ini dia itu nggak bisa ngelihat real time-nya, kayak dia mau lihat uh, lapangan, aula kayak tersedia atau enggak secara manual karena harus bertanya langsung ke pihak kampus. Nah, di sini saya meluncurkan biar si pemesan ini tuh dia bisa melihat apakah tersedia atau enggak melalui aplikasi. Seperti itu latar belakangnya kurang lebih. Di sini kita masuk ke bab 2 diisi. Di sini ada sistem berjalan. Sistem berjalan di sini ya yang saya bilang tadi, di sini manual. Jadi secara manual mahasiswa ini datang ke kampus gitu. Terus dia itu sistem manualnya ini atau admin kampus mengecek data ketersediaan fasilitas kampus melalui catatan, karena setiap fasilitas yang dipakai atau dipesan sama orang lain itu akan dicatat di catatan. Jadi di sini melihat ketersediaan fasilitas dulu melalui catatan. Lalu kalau tersedia, si pemesan atau mahasiswa ini akan ngisi formulir. Kalau tidak tersedia ya langsung selesai. Setelah tersedia, habis dia ngisi formulir, di sini dia masuk ke validasi formulir. Kalau misalkan nanti sama pihak kampusnya ditolak, dia akan mengisi ulang. Cuman kalau misalkan disetujui, langsung penyerahan kunci ruangan fasilitas. Untuk saat ini seperti itu. Nah, di sini saya punya sistem berjalan usulan yang saya buat sendiri. Jadi ini udah via aplikasi. Kurang lebih tuh, jadi si pemesan ini atau mahasiswa dia login ke akun kampus. Terus nanti sistem ini akan menampilkan bagian masukkan username dan password. Setelah dia memasukkan, si pemesan atau mahasiswa ini langsung memilih pesanan yang fasilitas yang mau dipesan. Setelah itu menampilkan pengisian detail permohonan pemesanan fasilitas kampus. Setelah ngisi, terus sistem ini terinput, dia kayak biodata otomatis terisi. Terus udah gitu dia mahasiswa ini memeriksa dan validasi biodata. Terus di sini mengajukan permohonan si mahasiswa kepada sistem. Cuman sistem dia bakal mengirim permohonan pemesanan ke admin. Setelah itu admin ini menerima permohonan pesan, terus memeriksa ketersediaan fasilitas yang dipesan, terus memeriksa detail permohonan pemesanan atau formulir pengajuan, terus disetujuin. Kalau misalkan tidak disetujui, dia langsung selesai. Kalau dia disetujui, ntar muncul status disetujui, terus mengisi jadwal dan menonaktifkan tanggal tertentu berdasarkan tanggal penjadwalan agar tidak bentrok. Di sini saya punya use case diagram. Use case diagram ini representasi visual yang menggambarkan interaksi antara mahasiswa dan admin. Di sini mahasiswa ini dia mencakup bisa akses melihat fasilitas, melakukan pemesanan fasilitas, membatalkan fasilitas yang dipesan gitu. Nah, kalau admin ini dia menerima atau menerima persetujuan atau pemesanan fasilitas, mengelola data juga, terus menjadwalkan fasilitas yang dipesan oleh mahasiswa ini sendiri. Oke, di sini saya punya activity diagram. Activity diagram ini dia representasi visual dari aliran aktivitas, atau dia itu versi alirannya seperti di atas tadi. Nah, di sini diagram activity pengguna atau mahasiswa, dia ada buka aplikasi, terus si sistem ini menampilkan tampilan login. Terus di sini mahasiswanya sendiri memasukkan username dan password. Terus dia kalau berhasil, dia menampilkan menu utama pada pesanan. Cuman kalau dia nggak berhasil, dia masukin kembali username dan passwordnya, kurang lebih seperti itu. Terus kedua, di sini ada diagram activity pemesanan.
Jadi diagram activity pemesanan ini proses pemesanan fasilitasnya. Jadi mahasiswa ini membuka menu pemesanan fasilitas, terus sistem ini menampilkan ruangan atau fasilitas yang tersedia. Terus di sini mahasiswa ini memilih ruangan dan tanggal pemesanan, terus dilanjut sama mahasiswa tersebut. Terus sistem ini menampilkan tampilan formulir detail permohonan dan biodata. Jadi sistem pemesanan fasilitas kampus ini mencakup ada biodatanya juga agar tahu asli mahasiswa kampus ini atau bukan. Habis dia menampilkan formulir, dia mengisi pemesanan. Kalau misalkan dia tidak berhasil, dia ngisi ulang di aplikasi tersebut. Kalau misalkan dia berhasil, kalau berhasil udah. Nah, di sini ada diagram activity persetujuan. Maksudnya diagram activity persetujuan ini sistem menyetujui permohonan pengajuan atau tidak. Jadi di sini mahasiswa membuka menu persetujuan, terus menampilkan tampilan persetujuan pada aplikasi. Terus mahasiswa ini memilih salah satu permohonan pengajuan pemesanan. Jadi kayak setelah ngisi, terus si sistem ini udah ngasih nih ruangannya adanya ini atau ada gitu. Nah, terus mahasiswa sendiri ini dia ditegesin lagi setuju atau tidak. Nah, di sini memilih setuju atau tidak. Terus kalau memilih setuju atau tidak, ntar dia akan sistem ini mengubah status menjadi setuju atau tidak pada pengajuan. Berikutnya ada di sini diagram activity logout pemesan. Jadi logout akun si pemesan ini atau mahasiswa. Jadi mahasiswa ini langsung di menu tampilan logout, terus menampilkan tampilan penegasan logout atau tidak. Kalau tidak, dia kembali ke menu ini. Kalau iya, dia langsung balik ke menampilkan tampilan login seperti di awal. Nah, terus di sini ada diagram activity profil pemesan. Jadi profil si pemesan itu tersebut. Jadi kayak mahasiswa ini membuka menu profil, menampilkan tampilan profil, terus selesai. Di sini saya ada sequence diagram. Sequence diagram ini adalah visualisasi interaksi antara mahasiswa dan admin kampus, menunjukkan urutan pesan yang diterima gitu. Jadi sequence diagram ini mahasiswa di sini dia login, pertamanya itu dia login. Terus habis itu kan ini ke sistem login. Terus dia pilih fasilitas. Habis itu dia formulir pemesanan. Habis pilih fasilitas, dia ambil detail fasilitas dari formulir pemesanan ini. Terus melihat data fasilitas juga. Terus data fasilitas ini kirim data. Terus tampilkan detail fasilitas. Habis itu mahasiswa ini isi dan kirim form pemesanan. Terus dia menyimpan data pemesanan. Habis itu si mahasiswa ini mengirim permintaan notifikasi disetujui atau tidak. Nah, terus di sini mahasiswa ini kirim status pemesanan. Terus si admin kampus ini setuju atau tidak si mahasiswa ini setuju atau tidak pemesanan. Si admin kampus ini setuju atau tidak pemesanan. Terus si mahasiswa ini kirim status pemesanan, seperti itu. Di sini saya punya kelas diagram. Kelas diagram ini jenis diagram UML lah, yang digunakan untuk menggambarkan struktur sistem perangkat lunak secara visual gitu. Di mahasiswa ini mencakup mahasiswanya sendiri, terus ada namanya juga, terus ada NPM-nya, ada prodinya juga. Nah, terus di sini metodenya itu dia bisa buat pemesanan atau melihat jadwal yang seperti di use case. Terus di sini tuh mahasiswa ke arah pemesanan ini juga ada pemesanan, terus tanggal pesan, waktu mulai ruangan yang dipakai kapan, waktu selesai yang dipakai kapan, terus statusnya disetujui atau tidak. Metode ini ada konfirmasi atau batalkan. Admin ini juga sama, admin ini ada ID adminnya, ada namanya si admin juga, ada username akun admin juga, ada passwordnya juga. Terus dia langsung dari pemesanan terus ke admin ini ke fasilitas ini juga ada beberapa kayak ada ID fasilitas juga, nama fasilitas kayak ruang aula atau segala macam atau beberapa lainnya, terus lokasinya di ruang mana, kapasitasnya berapa. Terus di sini metode dia itu cek ketersediaan. Di sini ada state diagram. State diagram ini visualisasi urutan status yang dapat diambil selama pemakaian aplikasi pemesanan. State diagram login pengguna. Jadi dia langsung halaman login, masukkan username dan password, validasi username dan password. Kalau tidak berhasil dia masukin lagi, kalau dia berhasil dia langsung masuk ke tampilan utama.
Kedua, di sini ada state diagram pengguna atau mahasiswa. Halaman login, mahasiswa masuk halaman login, masukkan username dan password, validasi dulu seperti biasa. Kalau misalkan tidak berhasil, masukin lagi. Kalau berhasil, langsung masuk tampilan menu utama pada mahasiswa. Setelah itu dia memilih menu pengajuan fasilitas, pilih fasilitas dan waktu pengajuan, input data pengajuan mahasiswa seperti itu. State diagram persetujuan admin, nah ini rada berbedanya itu dia mungkin sama halaman login, masukkan password, validasi username, kalau berhasil dia masukin lagi, kalau tidak berhasil dia masukin lagi, kalau berhasil dia langsung masuk ke tampilan menu utama pada admin. Terus admin ini punya menu persetujuan tersendiri, terus pilih permohonan pengajuan yang diajukan oleh mahasiswa. Habis itu dia mengubah status setuju atau tidak setuju. Di sini juga ada state diagram logout pengguna atau mahasiswanya sendiri. Jadi kayak halaman login, masukkan username dan password seperti biasa, validasi dulu. Terus kalau tidak berhasil dimasukin lagi, kalau berhasil tampilan menu utama mahasiswa, langsung ke menu logout, langsung ke halaman login, selesai. State diagram profil ini tuh dia halaman login seperti biasa pada mahasiswa. Di sini masukkan username dan password. Terus validasi lagi terus seperti biasa. Kalau tidak berhasil masukin lagi, kalau berhasil langsung masuk tampilan menu utama. Terus mahasiswa ini bisa lihat status pengajuannya gimana, disetujui atau tidak, terus menu profil mahasiswa sendiri, terus selesai. Di sini ada deployment ini yang saya tangkap ini tempat di mana aplikasinya ini menyimpan data atau aplikasi ini diluncurkan. Seperti kayak di sini kliennya itu kan mahasiswa atau admin. Terus aplikasi ini dijalankan di PHP, data-data aplikasi ini disimpan di MySQL. Terus kita masuk di IRD ini digunakan untuk memodelkan data dan hubungannya, membantu dalam perancangan dan pemahaman struktur database. Jadi seperti kayak admin pengelola ini, jadi dia memiliki akses kayak kelola data fasilitas, kelola jadwal fasilitas, riwayat dan laporan pemesanan, backup keamanan, dashboard mentoring, notifikasi otomatis, kelola data mahasiswa, persetujuan pemesanan, jadi seperti itu. Nah, kalau mahasiswa sendiri memiliki akses lah, lihat daftar fasilitas, buat pemesanan fasilitas, edit atau batalkan pesanan, download bukti pemesanan, ubah profil, notifikasi atau pemberitahuan, riwayat pemesanan, cek ketersediaan fasilitas, seperti itu. Di sini saya punya IRM ini seperti kelas diagram sih menurut saya, cuman bedanya dia kayak metode itu nyatu menurut saya. Jadi di sini tuh mahasiswa ada nama, NPM, email dan nomor telepon. Fasilitas ini ada ID fasilitasnya, ada nama fasilitasnya, ada lokasinya, kapasitasnya berapa. Pemesanan ini ada. Nah, di pemesanan ini ada ID pemesanan, tanggal pemesanan, tanggal dipakai, jam mulai, jam selesai, statusnya gimana, NIM-nya gimana, ID fasilitasnya gimana. Terus di sini ada adminnya juga ada namanya, ada username dan password, persetujuan di sini disetujui atau enggak, pemesanannya apa, ID adminnya apa, tanggal disetujuinya kapan, terus catatan. Di sini kita masuk di interface atau tahap terakhir pada laporan ini. Jadi interface ini itu tampilan utama pada aplikasi saya. Nah, di sini tampilan dashboard pada mahasiswa. Terus di sini lihat fasilitas, ada aula kampus, ruang rapat, lab komputer, lokasinya ada di gedung-gedung mana. Terus ada kapasitas 200 orang, 20 orang, 40 orang. Terus di sini ada tampilan untuk formulir pemesanannya. Jadi kayak yang tersedia kan yang di atas ini ya. Yang di bawah ini formulirnya, tanggal berapa dan waktu contoh. Nah, ketika ntar kita udah di sini kita klik pesan, terus di sini dia memunculkan tanggal. Terus kalau udah kita misalkan di sini kita tulis nah di sini kita mesen aula kampus dan ruang rapat. Di sini kita tulis tanggalnya. Terus waktu contohnya kita mesen aula kampus. Di sini saya udah coba pesan aula kampus tanggalnya segini 2025, waktunya segini, terus statusnya disetujui. Kalau ruang rapatnya di sini kan saya pesan, terus saya tulis tanggal dan waktu contohnya. Di sini saya tulis jam 1 sampai jam 3, tapi di sini statusnya menunggu. Jadi seperti itu. Jadi dari semua laporan ini dan yang saya presentasikan ini, poinnya itu
untuk efisiensi aja sih sebenarnya, agar mahasiswa itu bisa tahu real time atau fasilitas yang tersedia itu apa aja. Sekian, terima kasih laporan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atau membuat bingung dari perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.